Hai, bareng lagi dengan saya Cia di channel YouTube Cia Agent Property. Kali ini saya berada di Cluster Enchante, cluster terbaru premium di BSD City yang luar biasa strategis karena berada di sentral BSD yang dekat pada pintu tol IPK BSD, AIS BSD, dan juga Ion Mall BSD. Cluster Enchante ini tepatnya berada di antara Zora, Blissfield, dan The Greenwich BSD. Pintu gerbangnya juga sudah didesain sangat canggih dengan menggunakan konsep RFID, jadi bisa langsung lewat melalui gerbang utamanya itu tanpa harus berhenti dulu ya. Jadi untuk khusus penghuni sudah dipasang alat yang canggih, jadi melewati pintu gerbang utama ini tidak perlu lagi memerlukan bantuan satpam untuk buka pintu gerbangnya, tapi bisa langsung masuk. Nah, sekarang kita berada di dalam Cluster Enchante. Cluster ini didesain dengan sistem resort, jadi ada juga di bagian sampingnya itu berupa pedestrian park, jadi kita bisa jogging di bawah pohon-pohon, dan semua ini didesain dengan modern tropical, simple tapi elegan. Mulai dari pintu gerbang, clubhouse-nya dengan lounge-nya yang mewah, semua didesain oleh arsitek terkenal Denny Gondo. Ada 3 tipe rumah yang dipasarkan di Cluster Enchante ini adalah tipe 10, tipe 12, dan yang paling besar adalah tipe 18 yang akan saya review di video berikut ini. Tipe 18 atau opulence merupakan tipe favorit dan hanya ada 16 unit dari keseluruhan 112 unit rumah di Cluster Enchante ini. Jadi cuma 16 saja. Dan 16 unit ini punya posisi yang sangat unik dan mengelilingi si clubhouse-nya yang sangat keren. Jadi semua unit opulence ini dapat view cakep banget clubhouse di bagian belakang rumahnya. Fasad depan dengan desain modern tropical, simple tapi luar biasa elegan. Dengan luas tanah 558 dan bangunan 760, rumah ini sudah punya carport 3 mobil. Ditambah lagi garasi dalam 2 mobil, jadi total bisa muat 5 mobil guys. Nah, ini baru garasinya aja nih, udah kelihatannya mewah banget. Dan di sisi kiri dan kanan ini ada 2 tiang yang masing-masing dalamnya itu ada semacam tempat penyimpanan, yang sebelah kanan untuk tempat sampah dan sebelah kiri bisa untuk panel listrik. Jadi semuanya tertata rapi, gak berantakan di luar ya. Nah, biasanya kan dia jadi masalah untuk rumah-rumah mewah itu area parkirnya itu masih kurang, biasanya paling 2+2, tapi ini 3+2. Dan ini untuk garasi dalam sudah menggunakan motorized metal frame system, jadi ini bisa dibuka tutup secara motorized. Dan di bawah ini ada 1 tempat buat supir. Jadi untuk area supir dan area maid-nya itu sudah didesain sangat terpisah ya. Sudah ada kamar mandinya juga, jadi si driver itu tidak perlu masuk ke dalam rumah kalau mau ke kamar mandi. Nah, untuk garasi dalamnya tadi sudah disebutkan untuk 2 mobil, dan di sini ada 1 pintu menuju ruang servis, tapi kita nggak ke sana dulu ya. Kemudian ada 1 area tempat penyimpanan lagi di bagian belakang ini dengan menggunakan pintu geser. Nah, ini cukup lumayan ya ukurannya. Bisa buat simpan barang atau taruh sepeda, taruh motor, ini masih muat banget. Kemudian masih ada 1 pintu lagi untuk masuk ke dalam rumah. Kalau mau langsung dari garasi mobil mau masuk ke rumah, nggak perlu lewat pintu utama, bisa lewat pintu yang tadi. Untuk area parkirnya sih ini bener-bener luas banget nih. Nah, untuk area depan sudah ada area tamannya juga, kemudian ada area pintu utama yang sudah menggunakan smart door lock. Ini sudah include ya guys. Bagian area taman depannya, dan karena rumah ini berposisi di hook, kita bisa lihat nih untuk area ke sampingnya. Masih ada taman, kemudian ada 1 pintu gerbang kecil akses untuk menuju ke taman belakang. Jadi kalau buat tukang taman atau mau merawat tamannya itu nggak perlu lewat bagian dalam rumah, tapi bisa langsung lewat samping ini. Nah, ini saya coba jalan ke bagian tamannya tanpa melewati bagian dalam rumah. Tapi kita nggak review dulu bagian ini ya, kita kembali ke bagian pintu utama.
Pintu utamanya sudah menggunakan smart door lock. Yuk, mari kita masuk. Begitu masuk, saya bingung mau ke kiri atau kanan ya. Nah, ini bagian kanannya. Saya tutup dulu pintunya. Tapi saya mau mulai dulu di sisi sebelah kiri. Ternyata ini adalah guest room. Jadi sudah didesain terpisah dengan area keluarga. Jadi untuk tamu cukup sampai di sini saja dan sudah disediakan area powder roomnya. Juga bisa cuci tangan dulu, bisa bebersih dulu sebelum kita masuk ke dalam rumah. Jadi ini merupakan salah satu desain post pandemic juga. Selain untuk tamu, kita mungkin bisa cuci tangan dulu, bersih-bersihin kaki sebelum masuk ke dalam rumah nih. Kalau tadi kita udah ke sisi sebelah kiri, nah kita sekarang ke sisi sebelah kanan. Dari bagian depan aja kita sudah lihat nih, banyak banget bukan jendelanya. Dan saya melewati lorong. Di sebelah kanan itu pintu yang tadi dari garasi. Jadi kalau mau dari garasi, kita bisa langsung masuk ke dalam rumah. Kemudian di sisi sebelah kiri ini ada lift. Lift ini sudah disediakan dengan kapasitas 630 kilo, merek Schindler, kurang lebih 8 orang ya bisa masuk ke dalam. Dan ada satu area keluarga. Ini mau dijadiin area keluarga boleh, mau dijadiin area tamu boleh. Dan ini dapat view-nya cantik banget ke arah garden yang ada di bagian samping rumah nih sebenarnya. Area samping sisi belah kiri di bagian belakangnya. Nah, begini nih kira-kira penampakannya. Kita masuk ke bagian belakang, ada satu junior master room. Jadi ini ukurannya cukup luas nih. Bisa lihat nih udah taruh tempat tidur, masih bisa taruh sofa buat nonton-nonton TV dan jaraknya itu masih jauh banget. Ini belum termasuk area walk-in closetnya loh. Nih, dapat berapa pintu nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di custom full sampai ke atas. 7 nih. Dan sudah ada kamar mandi dalam dengan bathtub. Dan untuk kamar mandinya ini semuanya sudah menggunakan saniter dengan grade premium dengan merek Kohler. Untuk lantai kamar tidur sudah menggunakan laminated flooring, jadi sejenis kayu. Dan kita bisa lihat nih dari kamar ini bisa nge-view sampai ke taman belakang. Wah, ini sih PW nih di dalam kamar. Jadi kalau bangun pagi nih pemandangannya cantik seger seperti ini nih guys. Ini sih sunbath di rumah aja nih udah asik banget nih. Dan ada satu ruangan. Ruangan ini spesial banget dan bisa dimanfaatkan untuk ruang kerja atau mau buat tempat bermain anak. Ini sih terserah ya. Namanya juga multifunction room. Jadi bebas aja mau dipakai buat apa. Dan ini ada satu pintu menuju ke ruang servis yang tadi. Jadi ruang servis ini sudah ada dapurnya. Kemudian ada dumbwaiter. Habis masak tinggal pakai lift buat khusus makanan sampai ke atas. Dan ini pintu nyambung sampai ke garasi dalam. Area lantai 1 ini juga sudah ada area khusus tangga untuk ke dapur kotor yang berada di lantai 2. Jadi untuk di sisi yang sama ini di lantai 1 dan lantai 2-nya sudah ada dapur kotornya. Jadi sudah ada 2 nih dapur kotornya. Jadi kalau misalnya yang kotor-kotor mau dimasak di bawah aja, tenang aja sudah ada dumbwaiternya, nggak usah capek-capek naik turun tangga. Ada satu kamar ART menurut saya ukurannya sih jumbo banget nih. Dan ini ada akses buat ruang servis. Karena berposisi terbuka bisa buat cuci, jemur, kemudian ada satu kamar mandi.
Walaupun ini merupakan area servis, tapi tetap ada sirkulasi dan penerangannya nih maksimal banget karena bersifat semi outdoor. Dan ini ada satu tangga lagi menuju taman yang berada di lantai 2. Jadi buat tukang taman atau tukang bersih-bersih kolam renangnya nggak usah masuk ke dalam rumah, cukup lewat area servis saja, bisa sampai sini. Nah, ini ada satu pintu spesial untuk ke clubhouse. Tapi saya nggak review dulu ya bagian ini, kita kembali dulu ke lantai 1. Ini hanya untuk menunjukkan akses untuk tukang-tukang yang bekerja untuk membersihkan. Nah, kita kembali ke lantai 1. Dan di sini kita bisa lihat nih area ruang keluarganya, view-nya semua dengan jendela lebar di 2 sisi. Sebelum kita naik ke lantai 2, ini posisi liftnya, kemudian ini posisi tangga dengan pembatas kaca dan cukup terang ya, banyak jendelanya. Kita sampai di lantai 2. Lantai 2 merupakan tempat untuk kebersamaan, a space for togetherness. Di sini ada satu ruang keluarga yang ukurannya gede banget. Udah segede ini nih, lihat deh dari ukuran sofanya yang jumbo-jumbo. Ini kira-kira ini 15 orang masuk kali ya. Ini yang di sofa, belum yang duduk-duduk di samping. Dan ini masih bisa di-extend lagi keluar. Nah, sebelum itu kita lihat dulu nih. Extend keluar dan masih ada lagi area untuk outdoor living room-nya. Jadi kalau lagi ngumpul-ngumpul, ibu-ibu mau ngadem duduk di dalam dan bapak-bapak yang ngerokok mau di luar di area yang terbuka, view-nya tetap bagus dong. Ini kolam renang pribadi, ditambah lagi di bagian belakangnya itu clubhouse-nya si Cluster Enciante. Buat anak-anak bisa ngumpul nih di sini nih, mau sunbath, mau main, mau berenang. Wah, ini sih spacious banget guys. Dan posisi belakang rumahnya aja keren seperti ini, mewah banget ya, keren banget deh pokoknya desainnya. Jadi dari kolam renang bisa lihat lagi ke kolam renang yang ada di clubhouse. Jadi view-nya itu tuh jauh banget dan keren banget. Ini view spesial yang hanya bisa dinikmati oleh rumah BSD Enciante tipe 18. Kalau sore-sore ngopi di sini sih seru juga kali ya. Ini sih sesuai banget untuk kondisi zaman now ya. Banyak banget diperlukan area outdoor yang seperti ini. Dan kita kembali ke bagian dalam rumahnya. Saat ini agak ramai ya. Dan dari sini saya mau lihat ke dalam kamar yang berada di lantai 2 ini. Ada satu kamar yang sudah dimanfaatkan sebagai ruang kerja. Sebenarnya ini bisa dijadikan kamar tidur juga. Dan view-nya ini juga keren banget. Dari sini bisa lihat ke area clubhouse. Dan juga kolam renang pribadi. Pastinya ini bakalan jadi salah satu ruangan yang paling favorit. Bisa rebutan nih anak-anaknya. Nah, dari tadi kita udah lihat 2 kamar. Dan 2 kamar itu semuanya spacious banget. Dan sudah ada kamar mandi dalam. Kamar mandi dalamnya semuanya mewah dan sudah dilengkapi dengan air panas karena rumah ini sudah dilengkapi dengan solar panel. Dari sini kita lanjut lagi, masih ada satu area powder room. Karena lantai 2 ini merupakan ruang untuk kebersamaan, jadi ada satu area powder room-nya. Jadi kalau mau ke kamar mandi itu nggak usah masuk ke dalam kamar, sudah ada kamar mandi yang berposisi di luar. Kita kembali ke area living room. Nah, ini bukan jendela, itu ada di bagian belakang dan bagian depan. Jadi cross ventilation-nya, penerangannya itu pasti optimal banget nih guys. Salah satu syarat penting rumah sehat zaman now. Ini perlu banget, bukan jendela yang lebar, matahari alami masuk secara sempurna. Dan ini area tangga serta liftnya di lantai 2. Kemudian kita ke area dining room.
Area dining room ini ada bukaan jendela di dua sisi dan bagian luar ini masih bisa di-extend untuk area dining outdoornya. Jadi rumah ini banyak banget area outdoornya, tapi area indoornya tetap gede banget. Dan ini masih ada balkon. Balkonnya juga lumayan spacious nih menurut saya. Ini merupakan konsep open plan living di mana area living room dan dining room menyatu tanpa sekat, jadi kesannya luas, plong, dan mewah. Saking gedenya nih area living roomnya masih bisa dibuat area island lengkap dengan pantry. Jadi udah berapa nih dapurnya? Satu rumah ini dapurnya ada 3 guys. Barusan kita lewatin dapur bersih, kemudian ini ada dapur kotor di lantai 2. Ini dumbwaiternya. Kalau masaknya dari lantai 1 mau naikin ke lantai 2 tinggal pakai dumbwaiter aja. Jadi merupakan food elevator. Gak usah pakai jalan, gak usah naik tangga. Yang simple, praktis. Dan ini ada satu ruang penyimpanan yang cukup lumayan besar. Menurut saya sih oke banget ya. Kadang-kadang itu developer nggak mikirin ruang-ruang penyimpanan atau gudang. Jadi akhirnya bagian utama rumahnya itu jadi penuh dengan barang. Tapi ini bisa didesain semua pas pada posisinya. Semua ada tempatnya masing-masing. Ada ruang penyimpanan tadi udah ada di dekat garasi, ada di lantai 2 ada. Wah, ini sih komplit banget deh. Untuk tipe opulence lebar 18 ini lantainya sudah menggunakan marmer impor ya guys, marmer impor. Ini injekan tangganya tuh juga enak banget, nyaman banget. Kemudian kita sampai ke lantai 3. Lantai 3 merupakan lantai yang lebih pribadi atau personal karena disinilah tempat-tempat kamar tidur berada. Ada 3 kamar tidur. Kita masuk dulu ke kamar tidur yang pertama. Kamar anak yang pertama, lantainya juga sudah menggunakan laminated flooring. Ada bukaan jendela yang lebar. Dan ini nih luas banget. Sudah ada area walk-in closet yang terpisah. Nih kamar anak aja walk-in closetnya segede ini nih. Dan sudah ada kamar mandi dalam. Pencahayaan di kamar mandi dalam aja ini sudah diperhatikan. Ada jendelanya jadi kamar mandinya nggak bakal lembab. Semua serba sirkulasinya bagus, penerangannya bagus. Jadi sehat nih tinggal di rumah seperti ini. Kemudian di area luar ada satu private living room, tapi kita nggak ke sana dulu, melainkan kita ke kamar anak yang nomor 2. Nah ini posisinya lebih berbeda, tapi juga jendelanya, lemarinya ini cukup banyak dan sudah ada kamar mandi dalam. Dan ukuran kamarnya juga spesies banget ya guys. Nah saya suka nih, bukan jendelanya lebar banget. Nah dari sini kita kembali ke area kamar mandi dalamnya. Semua kamar mandi sudah dapat air panas melalui solar panel yang sudah disediakan di rumah ini. Area lantai 3 ini ada satu area private living room. Jadi setiap lantai itu masing-masing ada area living roomnya. Jadi ini bisa buat tinggal 3 generasi nih guys. Jadi misalnya si oma opa di lantai 1, kemudian lantai 2 bisa buat tempat ngumpul semuanya. Buat anak-anak kalau mau ada tempat kumpul pribadi bisa pakai living roomnya ini. Kita masuk ke kamar utama yang menurut saya sih aduh luar biasa nih. Ukurannya gede banget sampai ada tempat sofanya sendiri. Sofanya ada 2 nih, di depan ada, di bagian dalam rumah ada, bagian dalam kamar. Ini nih, kayaknya satu kamar ini kayak satu rumah deh. Karena ada bagian living roomnya sendiri, terus area buat santainya sendiri. Dan kamar utama ini view-nya dong, pastinya ke area clubhouse. Jadi kalau didesain tempat santainya ini bisa mandang-mandang ke area clubhouse juga. Clubhouse-nya yang keren didesain oleh Denny Gondo dan sudah didesain dengan tipe atau semacam konsep resort. Dan konsep resort ini sudah diterapkan untuk tamu-tamu yang datang. Mereka bisa lapor dulu di bagian gerbang depannya, masuk ke smart home yang ada di rumah.
bener nggak Pak ini tamunya? Kalau bener baru dikasih masuk. Nah, tamunya itu bisa parkir di depan atau langsung menuju ke rumah. Nah, jadi ada bagi car gitu yang nganterin tamunya ke rumah, atau bagi car itu bisa dimanfaatkan oleh penghuni untuk ke area clubhouse-nya. Dan this is my dream room karena wardrobe-nya segede ini guys. Oh ibu-ibu, kamu pasti jatuh cinta. Coba dihitung ada berapa pintu lemarinya. Ini lemari semua nih guys. Dan ada di dua sisi. Dan bagian tengahnya itu masih bisa buat taruh tempat-tempat aksesoris. Wow. Dan ini area dandannya nih, meja riasnya juga gede banget. Kiri kanan lemari. Silakan berbelanja sepuas-puasnya karena tempat penyimpanannya banyak banget. Aduh, bener-bener deh kamarnya udah gede. Ada area buat nonton TV-nya terpisah. Masih ada sofa lagi di dalam kamar dan ada kamar mandi dalam yang semewah ini. Dan untuk khusus kamar mandi utama, lantainya sudah menggunakan marmer. Dan keren banget nih saniternya, semua juga sudah menggunakan kohler. Khusus untuk kamar ini sudah menggunakan lantai marmer dan sudah ada bathtubnya dengan view langsung ke area clubhouse, dan tentunya ini keren banget, jadi nyaman banget nih kalau mau berendam. Dan area showernya segede ini sudah terpisah dengan pintu pembatas kaca, serta area untuk kloset juga yang terpisah. Wah, ini bener-bener layoutnya serba spacious. Ruang tamunya spacious, ruang makannya spacious, kamarnya spacious, apalagi wardrobe-nya aja spacious gini. Limited banget, hanya 16 unit saja satu klaster. Jadi buat kamu yang pengen banget punya rumah semewah ini, yuk segera hubungi nomor WhatsApp Cia di bawah ini. Tetap semangat, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.